kita menjadikan KPU Provinsi Jawa Barat itu tidak saja masyarakat ini sebagai objek dari sosialisasi. Tetapi hari ini kita selalu menjadikan masyarakat adalah subjeknya sosialisasi gitu. Kalau objek itu kan tinggal kita datangin. Tapi hari ini kebijakan kita di dalam menggandeng, menjadikan pesta demokrasi Pilkada serentak nasional pertama kita ini adalah benar-benar pestanya masyarakat Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan tagline, sesuai dengan tema Pilkada Jabar hari ini, Pilkada Jabar sebagai inisiasi budaya demokrasi di Jawa Barat. Kita tahu Jawa Barat itu luas. Jawa Barat itu hari ini menempati ranking pertama jumlah pemilihnya, gitu ya. Hampir 36 juta pemilih di Jawa Barat. Ini menjadi sebuah provinsi yang paling tinggi tingkat partisipasi di Indonesia. Tingkat partisipasinya yang kemarin ya, juga yang di pemilu untuk tingkatan provinsi. Dan juga tingkatan dari jumlah pemilih kita yang sangat besar. Hari ini pesta demokrasi kita untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan juga 27 kabupaten kota. Karena kita punya 27 kabupaten kota. Hari ini kita juga punya jumlah DPT yang tersebar di hampir 74.000 TPS, 627 kecamatan, 5.957 desa dan kelurahan. Ini menjadi sebuah jumlah yang besar dan kami sangat sadar KPU Provinsi Jawa Barat tidaklah mungkin bisa menyelesaikan, mengajak, menyentuh masyarakat di Jawa Barat sendiri tanpa kita bergandengan, menggandeng semua stakeholder, termasuk stakeholder di Radar Bogor. Bukan karena saya berasal dari Bogor gitu ya Teh Ira, tapi kita melihat memang kalau dilihat dari 36 juta pemilih di Jawa Barat, hampir 12%-nya ini di Kabupaten Bogor. Dan Kota Bogor juga menjadi penyumbang jumlah untuk tingkatan kota yang terbesar. Kalau kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok ini menjadi sebuah kota yang juga penyumbang DPT terbesar. Kalau Kabupaten Bogor udah jelas, 12% pemilih di Jawa Barat adalah pemilih di Kabupaten Bogor. Nah, maka dari itu nih selamat datang Pak Ketua KPU Kabupaten Bogor, Kang Adi, yang hari ini kalau nanti tanya terkait dengan Kabupaten Bogor ada Kang Adi gitu ya. Sengaja dibawa Teh biar mereka juga dekat dengan teman-teman, terutama dengan teman-teman media gitu. Mungkin kemudian yang kedua, hari ini di 52 hari lagi menjelang pelaksanaan Pilkada ini sudah masuk ke dalam tahapan kampanye. Hari ini tadi teman-teman Bawaslu mengadakan deklarasi damai, mengajak 4 pasangan calon. Di Jawa Barat ada 4 pasangan calon yang sedang mengikuti kontestasi. Kalau kita hitung di 27 kabupaten kota ada 84 pasangan calon yang mengikuti kontestasi di Pilbub dan Wakil Bupati dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Yang hari ini sedang kami melakukan dalam tahapan debat. Debat ini di beberapa kabupaten kota sudah mulai dirancang. Minimal 2 kali di dalam tahapan debatnya. Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan kita akan melakukan debat ini 3 kali. Dan tempatnya juga kami sengaja sebar melihat potensi dari geografis. Kalau kita lihat Provinsi Jawa Barat itu terdiri dari 3 geografis yang besar. Yang pertama daerah Pamolayan. Pamolayan ini Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi ini masuk ke daerah Pamolayan. Nah, kami memutuskan tempatnya ada di Kabupaten Bogor. Lagi-lagi bukan karena saya dari Kabupaten Bogor, tetapi menjadi representatif dari dengan pemilih terbesar di Jawa Barat. Kemudian di daerah Priangan kami memutuskan di Kota Bandung karena Kota Bandung menjadi pusatnya Kota Jawa Barat. Di daerah Pantura kami memutuskan untuk di Cirebon. Mudah-mudahan dengan 3 kali debat yang insya Allah minggu depan tim perumus debatnya baru akan berkumpul untuk meramu bagaimana debat ini menjadi sebuah ajang kontestasi, kemudian penyampaian kepada masyarakat terkait dengan visi dan misi program kerja, dan masyarakat jauh lebih mengenal sehingga tadi kalau sambutan dari Mas Untung jangan sampai kita pernah menukarkan gitu ya harapan kita terhadap dengan
money politik dengan hal-hal yang praktis. Karena kami lihat hari ini Jawa Barat juga tingkat kesadaran demokrasinya juga sampai sekarang terus meningkat gitu ya. Kalau kita lihat indeks demokrasi kemarin dengan teman-teman Kesbangpol, ini dari tahun 2019 sampai tahun 2024 ini mulai meningkat gitu ya. Sudah terlihat sangat baik. Kami juga sangat berharap hari ini pelaksanaan Pilkada Jawa Barat dan 27 kabupaten kota juga menjadi sebuah pestanya demokrasi masyarakat Jawa Barat. Mengenal langsung gitu ya, mengenal langsung. Apalagi kalau kita lihat hari ini Bapak Ibu yang berdekatan dengan Kabupaten Bogor atau dengan Kota Bogor sudah terlihat. Kota Bogor ada 5 pasangan calon. Ya, kan 5 pasangan calon. Di Kabupaten Bogor ada 2 pasangan calon. Ini hari ini yang kami pastikan sebagai penyelenggara teman-teman di 27 kabupaten kota, bagaimana hari ini masyarakat juga tahu terkait dengan visi dan misi serta program kerjanya nanti yang bisa dilihat hari ini di dalam websitenya KPU gitu ya. Masing-masing juga sudah harus mempublikasikan terkait dengan visi misi pasangan calonnya, ataupun nanti bisa dilihat pada saat debatnya sehingga bisa melihat bagaimana para calon menawarkan program kerja dan visi misinya. Saya akan mengawalinya pada di Kabupaten dan Kota Bogor ini, hasil riset survei kami, ada 2% yang langsung menyatakan tidak akan datang ke TPS. Itu udah mereka kami nggak datang pokoknya. Itu 2% dari 4 juta itu berapa? Itu sangat besar. Lalu Kabupaten Bogor. Karena DPT Kabupaten Bogor 3,9 sekian. 2%-nya udah langsung saya akan datang ke TPS. Nah begitupun di Kota Bogor, walaupun pemilih Kota Bogor sedikit 800.000 DPT, tapi ada juga 1,sekian% yang langsung ngomong saya nggak datang ke TPS. Gitu. Nah artinya pasti tidak memilih. Begitupun di Kabupaten Bogor, yang masih belum menentukan pilihan sangat besar, 18%. 18% itu hampir 500.000 kalau Kabupaten Bogor. Kalau Kota Bogor itu hampir 80.000 yang belum menentukan pilihan. Nah itu pun kan berpotensi tidak milih. Nah maka saya pikir ini kerja keras kawan-kawan penyelenggara pemilu mensosialisasikan lebih kuat agar memang masyarakat tinggi antusias untuk datang ke TPS pada pemilihan 2024 mendatang. Karena bagi saya minimal ada 3 hal yang amat sangat penting kenapa kita harus ikut pemilu. Yang pertama adalah sebagai tanggung jawab rakyat negara yang berbentuk republik. Emang harus pemilu. Kalau tidak pemilu, bukan republik namanya. Seperti di Arab Saudi nggak ada pemilu, karena bentuknya kerajaan. Di Brunei nggak ada pemilu, karena bentuknya kerajaan. Tapi bentuk konsekuensi logis rakyat di negara republik, maka harus ada pemilu. Dan pemilu itu ya harus datang ke TPS, kita harus milih. Nah yang kedua, kalau kita tidak menentukan pemimpin kita, baik di tingkat pusat presiden, gubernur, bupati, wali kota, kita ini nggak punya aturan hidup berbangsa dan bernegara. Kita bisa kerja ya karena ada aturan kerja, undang-undangnya. Yang nyusun anggota legislatif, hasil pemilu yang kita pilih. Kita bisa menyekolahkan anak ya karena memang ada dinas pendidikan di tingkat kota, kabupaten. Kalau nggak ada, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ketiga, pentingnya pemilu adalah politik adalah kedaulatan diri kita. Maka masing-masing orang bertanggung jawab atas kedaulatan politiknya. Walaupun ada perbedaan, di Indonesia memilih adalah hak. Menggunakan hak pilih itu hak. Yang namanya hak
Boleh digunakan, boleh tidak. Beda dengan di Australia, di Jerman, di Prancis. Memilih adalah kewajiban. Sehingga kalau di negara di Australia itu, setiap pemilu 99,9% pasti datang ke TPS. Karena kalau tidak, dihukum. Minimal denda. Kalau di Indonesia, ya hak. Hak itu boleh datang, boleh tidak. Makanya setiap pemilu pernah 90% sekalipun. Paling 80%, 75%. Ada kota Depok nggak nih? Kota Depok itu paling rendah partisipasi pemilihnya di Pilkada 2020 kemarin. Cuma 62% yang datang ke TPS. Ini Kabupaten Bogor, Kota Bogor saya pikir penting untuk jadi perhatian. Gitu loh. Sehingga boleh nggak kita nggak memilih? Nggak memilih boleh nggak kita? Golput boleh nggak? Hah? Kan hak. Boleh nggak golput? Hah? Boleh dah. Golput boleh nggak? Nah, golput bagi saya minimal adalah juga pilihan. Jadi ketika nggak ada yang suka ya golput nggak apa-apa. Itu loh. Tapi ada konsekuensinya. Kalau kita memilih pemimpin, kita punya pemimpin, dan kita akan bertanggung jawab atas pemimpin kita ketika tidak menepati janji, ketika dia berkhianat, ketika tidak jujur, ketika berperilaku koruptif, kita bisa nuntut. Tapi kalau kita tidak menggunakan hak pilih, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun mereka ingkar janji kek, mau mereka koruptif kek, mereka apa, kita juga dimiskinkan, ya kita nggak punya tanggung jawab untuk menuntut. Karena kita tidak menggunakan hak pilih. Jadi walaupun tidak menggunakan hak pilih adalah hak, tapi ada konsekuensi. Kita tidak punya siapa-siapa, termasuk tidak punya pemimpin di Republik ini, di Jawa Barat ini, di kabupaten ini. Oleh karena itu saya pikir untuk sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang cerdas, bertanggung jawab di negara Republik, mari tanggal 27 November 2024 kita sama PS untuk menentukan pemimpin kita selama 5 tahun ke depan. Baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dalam konteks Kabupaten Bogor, Bupati Bogor, konteks Kota Bogor, wali kota dan wakil wali kota Bogor. Baik sekalian, sebetulnya materi yang saya sampaikan lebih kepada untuk di antaranya informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat umum, terutama teman-teman media. Sekarang sudah sekitar 2 minggu kampanye berjalan. Pasangan calon sedang menarik simpati masyarakat dengan berbagai macam cara. Ada yang sudah mulai bagi-bagi minyak goreng mungkin, ada yang sudah mulai bagi-bagi makan gratis mungkin. Belum ya? Ibu mau nggak? Ada yang sudah pasang iklan di media massa misalnya, ada yang sudah pasang baliho gede-gede. Tapi hari ini sampai 3 hari sebelum tanggal 27 November tahapan kampanye. Di tahapan kampanye inilah yang kemudian perlu kita cermati karena potensi pasangan calon untuk berbuat curang dan melanggar amat sangat banyak. Dan di antara di tahapan kampanye ada namanya dana kampanye. Next. Nah ini potensi pelanggaran tahapan kampanye. Yang pertama adalah integritas, netralitas, profesionalitas penyelenggara pemilu. Saya pikir integritas penyelenggara pemilu di sini ada penyelenggara pemilu tingkat Jawa Barat, tingkat kabupaten kota juga ada. Ini juga dipertaruhkan di tahapan kampanye ini. Karena memang yang ngatur KPU kampanye itu menentukan jadwal, menentukan apa saja bentuk kampanyenya menurut PKPU-nya, apa saja yang melanggar, itu KPU yang menentukan. Maka kalau kemudian melanggar dan itu dibiarkan saja oleh teman-teman penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, ya integritasnya mulai dipertanyakan. Itu pun kemudian dalam perspektif profesionalitas. Yang kedua adalah
netralitas, integritas pejabat pemerintah, pejabat negara, ASN, TNI, Polri, dan aparatur desa. Karena struktur negara tidak boleh terlibat pada politik praktis, termasuk ikut berkampanye. Maka kalau ibu-ibu melihat kepala desa ikut kampanye, dimanapun, segera laporkan ke Bawaslu. TNI Polri silakan segera lapor kalau emang ada yang ikut berkampanye. Karena ini yang selalu menjadi isu menarik setiap pemilu. Yang ketiga adalah politik pragmatis dan politik transaksional. Tadi itu, politik uang, bagi-bagi sembako, makan siang gratis, makan malam gratis. Nah itu juga termasuk dilarang dalam kampanye. Dan ini potensi, karena hari ini sudah mulai banyak yang bagi-bagi. Dan yang terakhir adalah kampanye hitam dan kampanye negatif. Yang disampaikan oleh Ibu Ira itu hoax. Hoax itu kampanye hitam. Kampanye hitam itu dalam bahasa Islamnya itu istilahnya fitnah. Pakai F, pakai P? Hah? Orang Sunda P. Fitnah. Nah, fitnah itu hoax. Jadi menyebarkan berita bohong atau kampanye negatif. Jadi kampanye negatif apa? Kampanye yang menyampaikan kejelekan-kejelekan orang yang dianggap jelek. Walaupun iya benar, tapi itu adalah negatif. Misalnya begini, jangan pilih bapak ini pasangan nomor urut sekian karena dia istrinya 4 misalnya. Emang benar istrinya 4 gitu loh. Tapi kalau itu terus dikampanyekan, yakinlah ibu-ibu tidak akan milih gitu kira-kira. Nah itu kampanye negatif. Apa hubungannya dengan istri 4 kan gitu kira-kira. Next. Nah potensi pelanggaran tahapan kampanye itu adalah juga politik identitas, ujaran kebencian, dana kampanye, manajemen logistik pemilu, keterlibatan lembaga asing. Manajemen logistik pemilu. Pemilu kemarin di Kabupaten Bogor juga ada logistik yang tertukar. Nah jangan sampai kemudian hari ini ketukar-tukar kertas suaranya. Ya begitupun kemudian di TPS. Jangan sampai ada perangkat-perangkat yang tidak tersedia di TPS. Dan seterusnya. Next. Nah ini. Saya pikir ini. Nah ini instrumen dana kampanye. Instrumen dana kampanye ini yang harus dipenuhi oleh pasangan calon. Dan ini core bisnisnya KPU. Yang pertama adalah rekening khusus dana kampanye. Sudah belum? Pasangan calon semuanya menyetorkan rekening khusus ke KPU. Pasti sudah, kalau belum melanggar. Maka silakan teman-teman media cross check ke KPU. Sudah atau belum? Karena apa? Karena dana kampanye ini konsekuensi logisnya amat sangat substantif sampai pada diskualifikasi pasangan calon. Masyarakat itu khusus untuk gubernur masih banyak yang tidak mengetahui tentang rekam jejak calonnya. Karena memang untuk gubernur ini perlu sosialisasi yang lebih lanjut. Masyarakat lebih kritis lagi, lebih jangan karena hanya diberi iming-iming uang atau dikasih sesuatu, mereka akan mengorbankan masa depan mereka 5 tahun ke depannya.